Saya dari pertama hidup sampai sekarang, dari pertama saya dilahirkan sampai sekarang hanya satu yang saya cari ilmunya. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Terima kasih Gus Iman atas souvenirnya. Kelana Masa maju terus. Terima kasih Gus Iman, semoga channelnya makin berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, amma ba'd. Sahabatku semua dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami masih bisa menyapa panjenengan semua tentunya. Semoga sahabat Kelana Masa dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat, lancar menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan tahun ini, dan semoga saja segala hajat yang ada dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Kelana Masa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan mediumisasi lagi. Namun mediumisasi kali ini kami akan menindaklanjuti sehubungan adanya kontak masuk kepada kami. Saya menduga itu mungkin salah satu subscriber daripada kita tentunya. Beliaunya bertanya, "Kang, apa penyebab saat menjalani puasa bulan Ramadan yang bersangkutan ini terkadang terasa berat, bahkan merasa tak kuat sahabat ya. Namun saat beberapa kali pernah menjalankan puasa guna untuk tirakat menguasai ilmu-ilmu tertentu, konon katanya terasa ringan." Itu penyebabnya sahabat ya. Jadi hal seperti itu yang kepingin diketahui oleh beliaunya yang bersangkutan. Maka dari itu saya akan mencoba guna untuk merealisasikan, mencari tahu kira-kira apa penyebabnya, adakah korelasi terkait fenomena itu dengan keilmuan yang lagi dituntut atau yang pernah dituntut oleh pihak-pihak tersebut tentunya. Apakah keilmuan tersebut mengandung adanya sisi makhluk gaib di dalamnya sehingga dibuat kuat oleh si khodam daripada ilmu tersebut? Ini akan coba kami gali guna untuk mencari titik terang. Namun saya tetap berpesan sahabat ya, obrolan yang terbangun tak usah dipercaya seutuhnya, karena penelusuran kami ini melalui sisi gaib sahabat ya, yakni mediumisasi. Oleh sebab itu mediumisasi tidak mewakili kebenaran secara mutlak. Namun harapan kami tentunya semoga panjenengan semua bisa mengambil sisi benang merah guna menambah wawasan pengetahuan kita dalam kehidupan ini supaya kita makin dewasa. Oke, langsung saja sahabat ya. Mungkin di awal itu yang perlu saya sampaikan, kita akan mencoba mediumisasi guna menggali fenomena tersebut dari sisi gaib tentunya. Ya, mediator Bang Faiz kemari ya. Doakan sahabat ya, mudah-mudahan lancar mediumisasinya. Oke, ya kemari Bang Faiz. Ya, bersiap saja. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Anda mengucapkan salam kepada saya. Apakah menandakan Anda ini muslim? Tentunya. Oh iya, alhamdulillah kalau memang benar-benar muslim ya. Kalau boleh tahu, apakah Anda punya nama atau gelar atau julukan begitu? Nama saja. Nama, siapa nama Anda kalau boleh dibagi tahu? Nama saya Marwan. Namanya Marwan. Oke. Itu nama Anda asli atau bagaimana? Tentu nama asli saya. Oke. Anda bernama Marwan. Kalau boleh dibagi tahu, sosok Anda seperti apa?
seorang bunian. Orang bunian. Oh, begitu. Iya, iya, iya. Marwan dari golongan makhluk bunian, begitu ya? Benar. Ya, kalau boleh tahu umur Anda, Marwan, sudah kurang lebihnya berapa begitu? 1000 tahun saja. 1000 tahun saja. Oke, 1000 tahun ya. Iya, sudah menikah belum? Belum. Belum. Iya. Marwan di alam sana selaku makhluk bunian. Iya, begini Marwan. Kami kepingin ngajak ngobrol dengan Anda tentunya. Ya, poin pertama begini. Pernahkah Anda melihat bangsa manusia yang kadang ada yang tahan berpuasa, kadang ada yang tidak tahan berpuasa? Pernah melihat atau tidak? Tentu banyak saya melihat hal yang seperti itu. Oh, banyak melihat hal yang seperti itu. Tentunya. Oke. Pertanyaan tambahan begini. Konon katanya ada beberapa orang yang menghubungi saya. Salah satunya itu yang memang kepingin betul dicari tahu apa penyebabnya. Dia, si orang tersebut, pernah mengalami beberapa tirakat yang di situ ada anjuran ataupun ya perintah guna untuk berpuasa, guna untuk menguasai keilmuan tertentu. Ya, dianya si bangsa manusia ini tahan berpuasa guna untuk menempuh keilmuan tersebut. Namun saat masuk bulan suci Ramadan seperti ini, dia merasa tidak tahan untuk menjalankan puasa. Padahal versi puasanya sama, satu hari seperti itu. Pernah mendengar hal itu atau tidak? Tentu pernah. Oh iya ya. Apa yang bisa dibagi kepada kami Baik. terkait sepengetahuan Marwan? Beberapa yang saya lihat dari bangsa kami maupun bangsa manusia tentang berpuasa di bulan suci Ramadan atau berpuasa ingin mencari suatu ilmu atau apa. Saya ada beberapa yang ingin saya beritahu. Oke, silakan kalau memang bisa disampaikan biar kami dengarkan dan kami saring tentunya. Ya. Baik. Pada saat bulan suci Ramadan full puasa 30 hari, mengapa banyak yang tidak tahan? Karena tidak adanya niatan dalam hati mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Setelah itu apabila dengan puasa-puasa yang ingin mencari ilmu, mereka meniatkan ingin mendapatkan ilmu, makanya mereka timbul dalam hati suatu niat. Oh, niatnya lebih kuat. Niatnya lebih kuat daripada bulan suci Ramadan. Begitu ya. Kemungkinan ilmu yang didapatkannya bisa seumur hidup sekali. Makanya dia sepele dengan puasa bulan suci Ramadan yang bisa datang setiap 1 tahun sekali. Oh, begitu ya. Makanya banyak, tidak hanya dari bangsa kami saja, dari bangsa manusia pun sama. Saya lihat pun seperti itu. Banyak yang menyepelekan bulan suci Ramadan saat berpuasa. Gitu, iya. Oke. Itu sepengetahuan Marwan begitu ya. Tapi sedikit kalau boleh tahu, apakah di alam bunian sana ada juga makhluk gaib jenis bunian yang mungkin di samping dia sudah muslim, berpuasa di bulan Ramadan, dan ada juga makhluk bunian yang mungkin menuntut keilmuan dengan cara tirakat berpuasa juga? Tentu. Ada begitu? Tentu ada. Ya biasanya mereka ingin mendapatkan suatu kelebihan daripada ilmu tersebut. Makanya mereka berpuasa. Ada yang berpuasa 33 hari, ada yang 40 hari, ada yang 70, ada yang 90, dan masing-masing versinya. Begitu ya. Iya. Dan itu terasa lebih kuat atau lebih terasa ringan? lebih kuat karena dilakukan seumur hidup sekali. Dan ada niatan dalam hati bahwasannya harus mendapatkan kekuatan itu atau ilmu tersebut. Begitu ya penyebabnya ya. Biasanya selain karena itu penyebabnya mentargetkan keilmuan tersebut, kira-kira menurut Marwan yang mungkin di alam gaib sana,
ada pemicu-pemicu lain atau tidak menurut Marwan? Selain yang tadi kesemangatan guna untuk mendapatkan ilmu tersebut gitu Marwan. Pemicu-pemicu lain ya banyak kemungkinannya, tapi ya, tidak bisa saya jelaskan satu-satu. Begitu ya. Ya. Tapi Marwan sendiri kalau boleh tahu di alam bunian sana yang umurnya konotasi kurang lebihnya 1000 tahun, pernah tidak mengalami atau menjalankan tirakat puasa yang terkait keilmuan? Kalau untuk puasa keilmuan saya tidak pernah saya lakukan. Saya hanya melakukan puasa Senin Kamis sunnah dari Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Iya. Dan ini kan bulan puasa Marwan ya, bulan Ramadan. Berpuasa hari-hari? Tentunya. Alhamdulillah. Saya berpuasa. Iya. Kembali kepada obrolan di awal Marwan, kalau memang itulah penyebab dan pemicunya yang menimpa oknum penggali keilmuan, menurut Marwan itu termasuk baik atau kurang baik kalau seperti itu kronologinya? Menurut saya ada yang menurut saya kurang baik. Mengapa saya bisa mengatakan kurang baik? Kalau puasa seperti itu kan tidak dianjurkan. Mengapa yang dianjurkan ditinggalkan, yang tidak dianjurkan malah dikerjakan? Bahkan dibela-belai begitu. Benar sekali, hanya untuk mendapatkan suatu keilmuan yang tidak jelas dari mana datangnya. Seharusnya mereka bersyukur dikasih napas, bisa bernapas dan tidak membayar. Iya, bisa bersyukur dan mampu bersyukur, bisa bernafas dan berjumpa dengan bulan suci Ramadan tentunya. Justru yang mereka lakukan puasa yang tidak jelas, entah ada pahalanya atau tidak, saya pun tidak mengerti dalilnya. Begitu ya. Benar. Jelas-jelas bulan suci Ramadan, bulan puasa yang penuh pahala yang besar. Iya, penuh mengapa tidak dikerjakan? Justru di situ pahala yang besar. Iya. Artinya berarti kalaulah ada pihak-pihak yang seperti itu, dia hanya semangat, merasa tahan dan sanggup berpuasa dalam rangka tirakat guna untuk meraih keilmuan, tapi saat masuk atau datangnya bulan suci Ramadan yang diwajibkan berpuasa sebulan penuh, merasa nggak tahan, berarti keikhlasannya kurang. Tentunya. Terkecuali kalau dia melaksanakan puasa bulan suci Ramadan full dan ingin mencari keilmuan lebih tentang berpuasa tadi, tidak apa-apa kalau menurut saya. Iya. Artinya yang terpenting, yang wajib harus di nomor 1. Benar. Iya. Setelah yang wajib mampu menomorsatukan, baru mengedepankan atau menambahkan hal-hal yang disunahkan. Contoh puasa Senin dan Kamis. Baru kalau memang ingin menambahkan, mungkin silakan berpuasa terkait keilmuan, mungkin begitu ya. Sebetulnya pola pikir Marwan selaku makhluk gaib bunian yang sudah muslim tak jauh beda dengan mungkin pribadi saya ataupun kawan-kawan di sini. Namun kadang-kadang nggak habis pikir dengan pihak-pihak terkait di luaran sana begitu. Ini karena mungkin gini Marwan, adanya pihak-pihak yang menghubungi dan kepingin dicari tahu, digali dari sisi gaibnya. Terkadang ada yang seperti ini, dukun yang berkedok, seperti tokoh agama mungkin dan menganjurkan hal-hal yang baik, padahal hasil yang tidak baik. Sebenarnya hal yang didapatkan seperti ingin mendapatkan contoh berpuasa, ingin mendapatkan ilmu kebal. Ilmu kebal itu dari mana datangnya? Sedangkan pada zaman Nabi saja tidak ada ilmu kebal. Bagaimana di zaman ini bisa ada ilmu kebal? Berarti kan mereka bersekutu dengan jin. Menurut Marwan begitulah ya. Tentu. Iya. Tapi sepengetahuan Marwan sendiri, tadi kan Marwan cerita di awal, di alam bunian, makhluk bunian pun ada juga yang seperti itu. Sepengetahuan Marwan, itu makhluk bunian yang menuntut keilmuan seperti itu dengan cara disyaratkan berpuasa guna untuk meraih ilmu tersebut, dia pun merasa kuat dan semangat. Kira-kira sepengetahuan Marwan di alam bunian sana, apakah keilmuan yang ditargetkan oleh oknum bunian ini mengandung persekutuan juga dengan makhluk gaib? Tentunya. Gitu ya. Tentu. Karena apa? Mereka mencari jin yang lebih hebat. Satu contoh, saya yang tidak memiliki ilmu apa-apa, menuntut ilmu agar bisa mendapatkan sesuatu yang lebih daripada itu. Maka saya
contoh berpuasa dan bersekutu dengan jin yang lebih halus dan tidak nampak, walaupun kami dari bangsa jin. Iya. Artinya berarti ilmu tersebut yang pernah dituntut oleh ya mungkin makhluk bunian yang Marwan pernah kenal, itu pun makhluk gaib yang guna untuk dituntut dengan puasa ini dia menjadi khodam atau bagaimana? Tentu. Oh, begitu ya. Padahal sebetulnya yang sedikit saya pahami ataupun pernah kita dengar, sedangkan kalau bisa, kalau saya pribadi sih nggak begitu suka dengan adanya khodaman. Kalau Marwan sendiri bagaimana dengan adanya ya mungkin sesama makhluk gaib yang kepingin punya khodam makhluk gaib yang lebih tinggi kelasnya, setuju atau tidak? Kalau saya tidak. Tidak ya? Tidak. Saya bersyukur apa adanya hidup seperti ini. Iya. Sebaik-baiknya jin saja, sejahat-jahatnya manusia. Jadi kami ini harus jin yang bagaimana? Gitu ya. Itu memang ada pepatah yang begitu Marwan. Namun walaupun seperti itu ya jangan terlalu berlebihan menyikapinya. Yang terpenting saran saya, walaupun Marwan dari golongan makhluk gaib, ya teruslah tetap menjadi yang terbaik semampu masing-masing. Biarlah nanti Allah yang menilai dan memandang dan menghukumi. Ya, karena saya pribadi Marwan, walaupun tadi Marwan di awal cerita sebaik-baiknya jin itu seburuk-buruknya manusia. Saya sendiri, saya tidak perlu dan gak kepingin memandang rendah kepada bangsa jin, terkhusus yang muslim Marwan. Saya hormat, saya menghargai saudara kita dari bangsa jin yang muslim khususnya. Saya tidak merendahkan, ya, seperti itu. Sepengetahuan Marwan dulu di alam bunian sana, keilmuan jenis apa yang pernah dituntut oleh ya mungkin oknum kalangan bunian guna untuk menuntut keilmuan pakai tirakat puasa yang di luar bulan Ramadan, Marwan? Apakah ada nama ilmunya itu atau bagaimana? Kalau soal nama ilmu saya tidak terlalu mengerti apa-apa saja, tapi ada yang menuntut ingin tahan dibacok, ada ilmu pengasihan, ada ilmu yang ingin menarik rezeki seseorang, seperti itu ya. Dan banyak versinya dan banyak macam-macam gitu. Ternyata keinginan ya mungkin oknum manusia nggak jauh beda dengan keinginan bangsa gaib gitu ya. Kepingin punya yang lebih dan lebih gitu. Namun sayangnya kadang-kadang mengedepankan yang tidak begitu jelas perlunya sampai mengabaikan hal-hal yang memang sudah wajib ditentukannya. Mengapa hal yang tidak dianjurkan dikerjakan, sedangkan yang diwajibkan ditinggalkan? Ini pola pikirnya seperti ini yang harus diperbaiki. Diperbaiki begitu menurut Marwan ya. Setuju ya, saya pun setuju diperbaiki, dirubahlah. Bukan berarti dilarang gitu kan. Namun coba untuk diperbaiki, utamakan yang wajib, baru yang sunnah, baru yang memang kira-kira dibutuhkan. Catatan dengan jalan pun kebaikan gitu kan Marwan. Benar. Iya, karena ilmu ini kan ada dua sisi, ada yang positif, negatif ataupun hitam putih begitu. Kalau kita kepingin punya ilmu pengasihan harus menempuh dengan berpuasa, lantas guna untuk niat supaya dikasih banyak orang, bagus kan kita perbaiki akhlak gitu kan. Benar sekali. Mudah-mudahan kalau akhlak kita bagus, orang itu ya simpati dan mencoba untuk menyayangi kita dan perhatian. Karena memang inilah kadang-kadang yang perlu diluruskan balik lah. Sedikit-sedikit kayaknya harus punya ilmu ini, ilmu itu. Padahal kadang-kadang ada hal yang lebih penting terabaikan. Oke Marwan, bila mana ada ya mungkin beberapa oknum gelintir dari kalangan kami bangsa manusia yang mungkin seperti itu Marwan, apalah pesan Marwan kepada saya mewakili saudara-saudara saya oknum yang seperti itu? Kalau pesan saya tidak usahlah memakai ilmu-ilmu yang seperti itu. Gitu ya. Menurut saya. Karena tidak bersifat selamanya. Tidak abadi. Ya? Tidak abadi, benar sekali. Kalau bisa ditinggalkan hal yang seperti itu, tidak perlu dikerjakan. Kerjakan yang wajib saja, kerjakan yang sunnah-sunnah kalau ingin mendapatkan pahala lebih. Itu sajalah.
Karena sebetulnya pun gini Marwan, yang saya pahami, sehebat-hebatnya pihak-pihak tertentu yang menuntut keilmuan dengan cara mungkin tirakat yang ujung akhirnya bersekutu dengan makhluk gaib walaupun kelasnya dianggap tinggi. Toh ujung-ujungnya pun tidak ada artinya dihadapkan dengan kebesaran Allah kan tentunya. Benar sekali. Seperti itu. Maka kebesaran Allah lah, kekuatan Allah lah yang kita harapkan, yakni ridhonya atas kita selaku umatnya. Saya dari pertama hidup sampai sekarang, dari pertama saya dilahirkan sampai sekarang hanya satu yang saya cari ilmunya. Oh gitu. Apa kalau boleh tahu dibagi Mas? Ilmu tahan lapar. Oh, ilmu tahan lapar. Iya. Karena tidak bisa didapatkan. Gitu, ya? Sangat sulit sekali. Hanya bisa dilakukan setahun sekali. Gitu. Itu pun harus dengan keniatan yang ya betul-betul niat ikhlas kuat begitu ya. Benar sekali. Artinya menurut Marwan, walaupun tadi diceritakan seumur hidup kepingin mencari ilmu tahan lapar, itu pun nggak kesampaian ya? Tidak kesampaian. Nggak kesampaian. Kalau ada hal yang seperti itu, 1 tahun tidak makan dia masih hidup, baru itu saya takut. Gitu. Saya takut benar. Setahun tidak makan gitu ya? Setahun tidak makan. Kalau hanya setakat ilmu kepala, saya tidak takut. Gitu. Itu hal-hal kecil begitulah ya. Iya ya, memang kita harus mampu juga berpikir secara rasional Marwan ya. Karena kita kan dikasih pikiran, dikasih akal. Apalagi kami golongan bangsa manusia dikasih akal yang sempurna, harusnya mampu memilah dan memilih ya. Mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang memang kategorinya sudah kategori jelas-jelas buruk. Kalau bisa kita cerdas lah, bijak menyikapi semuanya. Memang kalau kita nurutin nafsu dalam hidup ini Marwan, pendapat saya, ini nggak ada habisnya. Benar, benar. Namun kita akan dibatasi oleh keadaan dan waktu. Kapan waktunya kita harus kembali kepada Allah. Jangan sampai kita menyesal hanya sibuk menghabiskan waktu guna untuk berambisi menuntut ilmu ini, ilmu itu, sampai melupakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Benar sekali. Setuju menurut Marwan begitu? Setuju, sangat setuju ya, saya. Alhamdulillah. Jangan sia-siakanlah hidup kita yang cuma sebentar Marwan ya. Walaupun Marwan tadi cerita di awal umurnya 1000, kami untuk mendapatkan umur 100 ataupun 150 tahun saja, itu udah alhamdulillah banget loh. Namun seharusnya begitu, kita bersyukur dengan hal itu semua. Harus kita bersyukur atas karunia Allah, kebesaran Allah, maka ridhonya Allah saja yang kita gapai. Toh kalau ridho Allah itu senantiasa ada pada kita. Kalau kita kepingin punya ilmu yang aneh-aneh, toh Allah asal dilindungi oleh Allah, insya Allah selamat kan begitu. Ada obrolan tambahan nggak, Bang? Nggak tahu, nggak ada. Oke, ini sahabat ya. Jadi buat panjenengan yang menghubungi kami terkait kepingin dicari tahu terkait masalah ya berpuasa di bulan Ramadan terasa berat, berpuasa guna untuk menuntut keilmuan dengan cara bertirakat kok terasa ringan, ya coba untuk di cross check ulang sahabat ya, niatnya itu apa? Kalau bisa himbauan kami ya, berpuasa di bulan Ramadan jelas wajib, pahalanya sangat besar, nilainya itu luar biasa dibandingkan hanya sekelumit menurut logika nafsu kita. Keilmuan itu hanya sedikit manfaatnya. Ada manfaat besar daripada puasa bulan suci Ramadan dibanding berpuasa hanya tirakat menuntut keilmuan sahabat ya. Pendapat Marwan walaupun dari kalangan makhluk gaib yang muslim pun ya seperti itu intinya. Jadi ya cobalah kita berbenah, mudah-mudahan ke depan bisa makin mengerti, makin dewasa. Mana yang harus kita utamakan, mana yang harus kita nomor duakan atau kita kesampingkan. Mungkin bahkan kita tinggalkan saja sahabat ya. Itu. Oke Marwan, setuju Marwan? Sangat setuju. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan obrolan ini ada sisi manfaatnya yang bisa dipetik oleh pihak manapun. Semoga ada kandungan hikmah atas obrolan ini Marwan. Makasih atas obrolannya. Sedikit telah berbagi pendapat dengan saya, walaupun pendapat Marwan tetap harus saya saring. Ya, harus saya saring. Yang baik, yang cocok, yang pas kami ambil. Mana tahu ada yang sedikit berbeda, harus kami verifikasi. Tidak apa-apa.
Makasih atas obrolannya. Sekarang Sama-sama. Marwan boleh kembali ke tempat Marwan. Di penghujung teriring doa, semoga Marwan selaku umat Islam, walaupun dari kalangan bunian, saya doakan semoga iman makin menguat, Amin. Islam terjaga, amalnya pun terus ditingkatkan dan mampu mengedepankan keikhlasan, yakni menggapai ridhonya Allah. Amin. Iya, di penghujung saya doakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekarang Marwan monggo boleh kembali ke tempat Marwan. Iya. Tenang. Pastikan dulu pulihkan. Dibantu pengamal ya. Oke sahabatku semua, alhamdulillah itulah sedikit proses mediumisasi menggali terkait fenomena puasa sahabat ya. Memang kadang-kadang kalau kita nuruti nafsu, ya, nafsu yang bagaimana? Nafsu yang kayaknya mencegah kita atau kita bermanja-manja atau kita lalai atas perintah Allah. Terkadang memang seperti itu sahabat ya. Saat datang bulan suci Ramadan, bukannya merasa berbahagia atas datangnya bulan yang penuh berkah, namun terasa sebaliknya. Yang terasa kadang-kadang badan dibawa berpuasa itu merasa berat, kadang-kadang merasa yang ini, merasa yang itu, sehingga ujung akhirnya meremehkan dan meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadan. Namun kadang-kadang ada oknum-oknum ya yang merasa tetap kuat dan semangat, merasa tidak ada beban saat berpuasa di luar itu sahabat ya, hanya guna untuk menggapai meraih sekelumit sedikit keilmuan yang belum tentu itu baik dan benarnya. Maka dari itu saya menghimbau obrolan ini ambil saja sisi benang merah sahabat ya, tidak bertujuan untuk menyinggung pihak manapun. Silahkan sahabatku semua dimanapun berada yang hobi menuntut keilmuan, tetap saya support, saya doakan dengan penuh keikhlasan diri saya. Mudah-mudahan panjenengan mampu membedakan mana keilmuan yang berujung menghadirkan ridhonya Allah dan mampu meninggalkan jenis-jenis ingin memiliki keilmuan yang mendatangkan murkanya Allah dan mampu meninggalkannya sahabatnya. Seperti itu. Di penghujung tentunya bila mana obrolan yang terjadi ada sikap, tutur bahasa dan perilaku dari saya mungkin yang kurang berkenan, saya selaku Al-Fakir tentunya mohon maaf dan mohon pangapunten. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.